Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara Wakil Ketua KPK Johanis Tanak buka suara soal beredarnya isi percakapan chat dirinya dengan PLH Dirjen Minerba Kementerian ESDM Muhammad Idris Froyoto. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membenarkan dirinya bersahabat dengan PLH Dirjen Minerba Kementerian ESDM Muhammad Idris Froyoto karena dulunya satu kantor. Tanak menyebut percakapannya dengan Idris soal bisalah cari duit terjadi pada Oktober 2022, jauh sebelum dirinya menjabat sebagai Wakil Ketua KPK. Ini siapa nih? Atau adalah sahabat dan memang saya bersahabat dengan beliau, saya satu kantor dengan beliau dulu, sehingga persahabatan memang itu berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian chatting yang saya dengan beliau itu terjadi pada Oktober 2022 sebelum saya bertugas sini. Nah, itu sebelum saya bertugas sini dan kemudian menjelang saya memasuki usia pensiun. Tentunya kalau orang usia pensiun ini kan dalam kondisi yang sibuk kemudian tiba-tiba harus berhenti, tentunya kita harus mempersiapkan juga. Dan inilah PLH Dirjen Minerba Kementerian ESDM Muhammad Idris Froyoto yang disebut-sebut isi percakapannya bisalah cari duit dengan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak beredar di media sosial. Sebelumnya Tanak dan Muhammad Idris sama-sama berkarir di Kejaksaan, Idris sebagai Kajari Sanggau. Diketahui Muhammad Idris sempat diperiksa KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi tunjangan kinerja di Kementerian ESDM. KPK pun masih mendalami temuan uang 1,3 miliar rupiah di apartemennya. Unjuk rasa memprotes pimpinan KPK yang mencopot Brigjen Endar Priantoro mewarnai gaduh pencopotan Brigjen Endar dari jabatannya sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Pencopotan Brigjen Endar juga membuat Dewan Pengawas memeriksa pimpinan KPK. Dewan Pengawas KPK memastikan seluruh pimpinan sudah dimintai klarifikasi, termasuk Ketua KPK Firly Bahuri. Sudah semua. Sebentar dulu. Pak Firly berarti sudah ya? Semua sudah. Kalau materi klarifikasi boleh ya. Kalau Pak Firly hasilnya ya nanti dong. Kan hasil klarifikasi selama ini tidak pernah diberitahukan ya. Berarti prosesnya setelah klarifikasi apa lagi, Bu? Laporan hasil klarifikasi. Sudah pernah itu. Oh, perlu waktu lama. Ya. Berarti Pak Firly datang ya, Bu? Datang. Ya, semuanya datangnya. Sekarang sudah berakhir masih berlangsung? Sudah selesai. Oh, sudah selesai. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pun menyebut KPK dan Polri merupakan dua institusi yang berbeda dan punya aturannya sendiri. Sejauh ini, Kapolri tetap menginginkan Brigjen Endar bertugas di KPK. Ya, ini kan beda institusi, tapi tentunya aturan-aturannya kan sudah jelas, sudah ada. Ya, kita tunggu aja sih. Kalau Pak Endar melapor? Ya tentunya kalau memang kita akan dalami kan, dari laporan-laporan yang ada. Nah dari situ kan tentunya kita kalau memang ada proses yang dilanggar, tentunya kan sebagai penegak hukum kan kita harus melaksanakan tugas. Ya. Kasus pencopotan Brigjen Endar menjadi pemantik protes terhadap Ketua KPK Firly Bahuri yang dinilai melakukan pelanggaran prosedur. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara Ketua KPK Firly Bahuri dilaporkan ke Dewan Pengawas terkait dengan pencopotan Brigjen Endar Priantoro, Direktur Penyelidikan KPK nonaktif. Tak hanya laporan ke Dewas, tapi juga laporan ke sejumlah pihak dilayangkan terkait dengan pembocoran dokumen penyelidikan korupsi, dugaan korupsi di Kementerian ESDM. Kita akan berbincang dengan Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid untuk membahas ujung dari sengkarut di Komisi Pemberantasan Korupsi dan juga tenaga ahli kantor staf Presiden Ali Muhtar Ngabalin yang saat ini kami sedang mencoba untuk menyambung dengan Bang Ali Muhtar Ngabalin. Selamat petang, Bang Usman.
Selamat petang, Bung Sen. Selamat petang. Bang Usman, laporan ke Dewan Pengawas sudah ditindaklanjuti pemeriksaan yang dilakukan Dewas terhadap Ketua KPK Firly dan juga beberapa komisioner lainnya juga dilakukan kemarin. Apa harapan Anda? Harapan saya tentu bersama teman-teman dugaan pelanggaran etik ini dikembangkan juga dengan dugaan tindak pidana. Karena apa yang dilakukan oleh Ketua KPK bukan sekedar pelanggaran etik, tapi juga sudah pelanggaran hukum pidana. Misalnya membocorkan rahasia atau membocorkan keterangan rahasia termasuk melalui dokumen penyelidikan tersebut. Dan harapan kami juga adalah bahwa proses ini bukan hanya ditangani oleh Dewan Pengawas KPK, tetapi karena ada masalah pidana juga ditangani oleh pihak kepolisian. Dalam hal ini saya kira kepolisian perlu menerima laporan-laporan itu dan membuatnya ke dalam laporan polisi menjadi LP sehingga bisa diproses di dalam penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Dan yang ketiga, tentu kami juga mengamati langkah dari Brigjen Endar yang bukan hanya melaporkan kepada Dewas tapi juga kepada Polda dan juga kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Untuk yang terakhir ini kami masih mengamati apakah memang yang bersangkutan akan melaporkan itu. Sejauh ini yang kami lihat di dalam KPK, hampir sebagian besar dari para pegawai KPK merasa kecewa dan ingin agar ada sanksi yang tegas terhadap Ketua KPK. Bahkan dalam catatan mereka, paling tidak ada 26 kasus operasi tangkap tangan yang gagal karena dibocorkan. Dan bisa jadi kebocoran-kebocoran itu akibat dari praktik-praktik yang tidak etis dan melanggar prinsip-prinsip integritas di dalam KPK seperti yang dilakukan oleh Firly Bahuri. Kalau informasi yang disampaikan oleh Brigjen Endar Priantoro, dokumen yang dibocorkan itu bukan terkait dengan tunjangan kinerja di Minerba ESDM, Bang Usman. Artinya dia mengatakan terkait dengan izin usaha pertambangan di ESDM. Apakah ini adalah dugaan membatalkan OTT berikutnya dari KPK? Sangat mungkin. Dan memang itu yang kami dengar dari awal. Jadi bukan sekedar dugaan korupsi tunjangan kinerja pada tahun anggaran 2020 sampai tahun 2022 di Kementerian ESDM, melainkan juga dugaan suap terkait dengan pemberian izin usaha pertambangan. Dan masalah yang kedua ini saya kira jauh lebih serius karena telah menimbulkan dampak yang cukup serius di perusahaan lingkungan dan juga pelanggaran hak asasi manusia di berbagai wilayah. Nah, kita ingin agar proses penggeledahan yang semula telah dilakukan oleh KPK yang menemukan surat dokumen itu bisa dilanjutkan, dikembangkan dengan memeriksa Direktur Jenderal Minerba, Pak Idris Froyoto, untuk kemudian dikembangkan lebih lanjut lagi tindak pidana korupsi yang melibatkan mereka dan termasuk juga memeriksa dugaan keterlibatan dari Menteri ESDM di dalam dua masalah tersebut, baik itu dugaan korupsi tunjangan kinerja atau TUKIN maupun juga dugaan suap di dalam izin usaha. Oke, Bang Usman, kita sudah tersambung dengan tenaga ahli kantor staf Presiden Ali Muhtar Ngabalin. Selamat sore, Bang Ali. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man, puasa. Warahmatullahi. Oke, Bang Ngabalin, tadi kita sudah berbincang terkait dengan kasus yang menerpa Ketua KPK Firly Bahuri dan juga polemik di dalam tubuh KPK. Ada juga desakan mundur kepada Ketua KPK. Tanggapan Anda terkait itu? Terima kasih ya, Ramadan Mubarak, sehat walafiat. Pertama yang saya ingin menyampaikan itu bahwa langkah-langkah proses yang sudah diajukan oleh Bang Usman dengan teman-teman termasuk pimpinan KPK, para penasihat, Dewas dan lain-lain sebagainya itu udah benar itu. Kalau diduga ada pelanggaran dengan dokumen yang ada, itu benar. Jadi langkah-langkah itu sudah dilakukan, oke. Tetapi kalau langkah-langkah ini diikuti dengan narasi, kemudian ada diksi tentang tuntutan untuk segera diberhentikan, kemudian pengunduran diri dan lain-lain, menurut saya pertama kita tidak mengedukasi publik bagaimana orang menyampaikan pendapat di ruang publik. Yang kedua,
ini dilakukan oleh orang-orang terpelajar, orang-orang yang pernah terdidik, orang-orang yang pernah memimpin lembaga-lembaga hebat ini. Kalau cara ini dilakukan, maka jangan disalahkan kalau ada orang pertama memberikan penilaian, itu saya punya tweet itu. Ini ada semacam post power syndrome. Yang kedua, jangan memasukkan ada gerakan-gerakan baru seperti mengisyaratkan ada semacam kebencian, kemarahan kepada lembaga-lembaga tinggi negara seperti ini. Karena itu yang saya sebut, kita tidak mendidik orang banyak loh. Apa-apa kita demonstrasi, apa-apa kita gelar spanduk, apa-apa kita gelar pamflet, kemudian menuntut orang itu diberhenti orang. Sementara kita sudah melalui langkah-langkah proses yang lebih awal yang tadi saya sebutkan. Apa yang dijelaskan Bang Usman ini kan luar biasa bagus. Jadi ada kita memberikan ruang untuk orang itu terpelajar, orang itu terdidik, orang itu teredukasi. Itu loh pikirannya. Oke, Bang Abalin. Kalau tadi kata Bang Abalin, Bang Usman, artinya ada dugaan post power syndrome di sini. Berarti Pak Saud dengan Pak Abraham Samad mungkin salah satunya atau salah duanya. Gimana Bang Usman? Ya, itu silahkan saja tentu jadi penilaian, tetapi saya ragu bahwa itu adalah motif utama mereka. Kalau kita lihat dari rangkaian sebelumnya, sebenarnya ada banyak sekali laporan pengaduan terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Firly Bahuri. Baik itu dilakukan oleh pegawai KPK, oleh lembaga seperti Indonesian Corruption Watch, dan lain-lainnya. Sambil contoh misalnya, pelanggaran kode etik yang cukup berat yang dilakukan oleh Firly Bahuri ketika menemui seorang mantan gubernur yang sedang diperiksa atau yang sedang diusut perannya di dalam kasus korupsi kepemilikan saham di PT Newmont misalnya gitu. Yang kedua, dalam kasus kalau tidak salah 2021, Firly Bahuri juga dilaporkan oleh ICW, Indonesian Corruption Watch, ke Bareskrim Mabes Polri terkait dugaan menerima gratifikasi dalam bentuk diskon penyewaan helikopter. Dan itu diterima saat Firly menyewa helikopter untuk perjalanan pribadi dari Palembang ke Batu Raja, Lampung. Nah, juga ada dilaporkan juga oleh beberapa pihak, misalnya Firly Bahuri menemui pihak-pihak yang berhubungan dengan kasus korupsi yang sedang ditangani di KPK. Misalnya menemui Timbo Siahaan, komisaris PT Pelindo pada tahun 2021 di dalam suatu acara yang jelas melanggar kode etik pimpinan KPK. Dan ada banyak lagi yang juga dilakukan oleh Firly Bahuri, termasuk bertemu dengan pejabat Badan Pemeriksa Keuangan, Pak Bahrullah Akbar, yang saat itu tengah menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus suap dana perimbangan tersangka Yaya Purnomo yang ditangani oleh KPK pada tahun 2018. Bahkan Firly Bahuri menjemput Bahrullah di lobi gedung KPK di bagian kepala bagian keamanan. Ada banyak lagi yang sebenarnya bisa saya sebutkan dan itu sudah pernah disampaikan oleh berbagai pihak, bukan hanya misalnya mantan-mantan pimpinan KPK seperti Saud Situmorang atau Abraham Samad atau Bambang Wijayanto. Saya kira dalam proses pergantian kepemimpinan KPK tidak mungkin mereka menempuh itu dengan cara demonstrasi. Itu pasti harus mengikuti proses seleksi. Nah, ke depan saya berharap tentu seleksi KPK itu dibenahi, diperbaiki, tidak seperti seleksi yang terakhir yang justru menghasilkan pimpinan-pimpinan KPK yang tidak berintegritas. Total dari seluruh operasi tangkap tangan KPK yang dibocorkan secara sengaja oleh Firly Bahuri, menurut sejumlah pegawai yang kami kumpulkan informasinya, ada sekitar 26 kasus. Itu sejak April 2018, Juni 2019. Oke Bang Usman, padahal pidananya jelas terkait dengan pimpinan KPK yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan yang terlibat korupsi. Bang Abalin, sikap istana bagaimana? Karena ini ruwet sekali dan bahkan terkait dengan pencopotan Brigjen Endar Priantoro juga menyeret institusi lain, yakni Polri. Tanggapan istana seperti apa? Itu kalau Pak Brigjen ini kan sudah ada penjelasan resmi dari KPK kan? Bagaimana menggunakan diksinya? Pencopotan, itu kan sudah ada rilisnya dari KPK tuh.
masa jabatannya selesai, dikembalikan kepada institusinya, kemudian pengambilan keputusannya bukan hanya ketua KPK kan? Itu resmi loh itu penjelasannya itu. Jangan kita ambil informasi dari tempat lain. Resmi dari penjelasan KPK tentang Bapak Brigadir Jenderal itu. Dia sudah bahkan beberapa 3 bulan, 6 bulan sebelumnya sudah dikasih tahu kan. Jadi maksud saya, mari kita dapatkan informasi-informasi yang benar kedudukannya, supaya kita tidak membuat satu keputusan terkait dengan informasi-informasi yang bernada kebencian, bernada fitnah, dan lain-lain sebagainya. Umpama tadi Bang Usman menyebutkan setidaknya ada 26 kasus yang didapatkan dari beberapa pegawai. Menurut saya itu juga menurut dugaan kan tadi kata Bang Usman tuh ada dugaan laporan dari pegawai di dalam dan lain-lain, atau informasi-informasi yang lain. Akuratnya informasi ini menjadi penting karena apa? Kita dengar baik-baik itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya kan? Itu ada firmannya. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Cek in recheck, tabayyun itu penting supaya jangan menimbulkan fitnah kepada orang lain dan kita mengambil keputusan itu menguntungkan diri kita dan menguntungkan orang lain dan mendidik orang lain. Karena institusi ini institusi negara terkait dengan artinya tabayun dan juga proses hukum yang sedang berlangsung harus kita tunggu. Dari awal saya bilang itu Dinda, itu dari awal saya bilang. Proses hukum harus dijalani tetapi akurat datanya, jangan sampai orang dianiaya. Terima kasih Bang Ali Muhtar Ngabalin, tenaga ahli Kantor Staf Presiden, dan Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International, sudah berbagi pandangan. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam. Saudara tetap bersama kami.